Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Insyirah, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Muhammad Aunur Rafiq dan Rizkyani Endah Puspaningrum. Pada video kali ini, kami akan membahas barisan dan deret aritmatika yang akan dikaitkan dengan materi psikologi pendidikan. Sebelum itu, saya akan membacakan hadis tentang wajib mencari ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Adilbar yang bunyinya, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka dari itu, teman-teman jangan bosan ya buat cari ilmu. Simak video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatik. Oke, barisan aritmatik ini biasanya kita kenal dengan urutan-urutan dari angka-angka yang memiliki beda yang tetap. Nah, beda itu apa sih? Beda itu adalah selisih dari suku yang selanjutnya dengan suku yang sebelumnya. Lalu cara nyarinya gimana? Oke, kita akan bisa lihat dari sini, dari rumusnya. Beda itu suku ke N ditambah 1 dikurangi suku ke N. Jadi misalkan ada suku kedua dikurangi suku pertama, maka akan mendapatkan hasil dari bedanya ini. Nah, beda ini akan kita pakai di mana? Di rumus barisan aritmatika. Rumus barisan aritmatika di sini kita kenal dengan simbol UN, di mana UN itu sama dengan A plus N-1 kali B. N ini adalah suku yang kita cari, oke? Dari UN itu dari suku ke N, terus U1 itu A-nya, lalu N itu banyak suku yang akan kita cari. Kemudian kita akan membahas tentang deret. Deret aritmatik adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatik. Nah, rumusnya itu apa? Oke, kita di sini akan lihat rumusnya itu SN. Kita simbolkan dengan SN. SN adalah jumlah suku berapa gitu. N per 2 buka kurung N 2A plus N-1 dikali B. Oke, dari sini kita bisa turunkan lagi menjadi SN sama dengan N per 2 A plus UN, karena UN itu sama dengan tadi suku barisan aritmatik yang tadi di awal, yaitu A plus N-1 kali B. Makanya setelah dibuka menjadi 2A plus N-1 kali B. Penerapannya kayak gimana sih? Oke, kita lihat penerapannya. Kita punya penerapan soal barisan aritmatika. Barisan aritmatika di sini kita punya 1, 5, 9, dan 13. Lalu bagaimana carinya? Oke, kita cari dulu B-nya. B-nya tuh kita cari gimana? Dari suku kedua dikurangi suku pertama yang tadi. 5 dikurang 1, hasilnya 4. Jadi bedanya kita dapat 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita pelajari barusan. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Lalu kita masukkan A-nya itu 1, yang urut suku pertama itu A1, ditambah N yang kita cari di sini karena 1, 5, 9, 13, berarti sukunya suku kelima dan suku keenam yang akan kita cari. Oke, 5. Berarti kita akan mencari suku kelima dulu. Jadi N itu 5. 5 dikurang 1 dikali B. Bedanya tadi kita dapat 4, jadinya 1 ditambah N-1, 5 dikurang 1 dikali 4. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 dikali 4, 16. Jadinya 1 ditambah 16, hasilnya 17. Kemudian suku selanjutnya yaitu suku ke-6, kita akan bisa dapat dengan memasukkan rumus yang sama seperti yang di sini ada. Itu A plus N-1 kali B. A1 plus N-1, 6 dikurang 1 sama dengan 5 dikali 4, itu 20. Jadi 20 ditambah 1 hasilnya 21. Jadi dua suku selanjutnya yaitu ada 17 dengan 21. Seperti itu. Kita akan lanjut dengan penerapan soal dari dasar itu.
6, 11, 16, dan 21. Lalu jumlah suku 10 suku pertama. Kita nggak mungkin dong langsung ngitung. Kita nggak mungkin kita ngitung satu-satu kita tambahin, gitu nggak mungkin kan? Jadi disinilah gunanya rumus ini, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Dari sini kita bisa dapat B-nya itu seperti yang tadi, suku kedua dikurang suku pertama, atau suku ketiga dikurang suku kedua juga bisa. Pokoknya suku yang berjejer kita kurangkan, itu kita dapat bedanya 5. Lalu kita dapat A-nya 1. Kita masukkan langsung ke dalam rumus Sn. Dengan jumlah suku N-nya adalah 10. Jadi 10 dibagi 2 ditambah 2 dikali A-nya 1, jadi 2 kali 1 ditambah N-1. N-nya itu 10 dikurangin 1, 9 dikali 5. Jadinya 5, 10 dibagi 2 itu 5, dikali 2 kali 1 itu 2, ditambah 9 dikali 5, yaitu 45. Jadinya 5 dikali 2 ditambah 45. Jadinya 5 dikali 47 sama dengan 235. Seperti itu. Jadi kita dapat jumlah suku 10 suku pertama itu hasilnya 375. Jadi lebih mudah kan daripada kita harus menghitung satu-satu. Inilah gunanya dari deret aritmatik. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Rizkyani Enda Puspaningrum. Setelah melihat penjelasan tadi, saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi pendidikan dengan pembelajaran matematika. Jadi, selain kita belajar matematika pada materi barisan dan deret, kita juga bisa mengembangkan kecerdasan dalam otak kita. Apa saja sih kecerdasan yang bisa kembangkan setelah melihat penjelasan sebelumnya? Seorang tokoh pendidikan dan psikologi terkenal dari Amerika Serikat bernama Howard Gardner mengemukakan istilah dalam kajian tentang kecerdasan berupa multiple intelligence atau kecerdasan jamak. Menurut Gardner, bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan dunia. Gardner mengemukakan 8 kecerdasan yang berbeda yang terdiri dari linguistik verbal, logik matematik, visual spasial body kinestetik, musikal ritmik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah bisa mengembangkan 2 kecerdasan sekaligus, yaitu kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik adalah kecerdasan untuk menganalisis masalah secara logis dan kritis dan menyelesaikan berbagai bentuk operasi matematika dengan menyelidiki masalah secara ilmiah atau saintifik. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan ini suka untuk menganalisis dan mengolah data-data serta memecahkan masalah. Dengan latihan soal yang diberikan tadi, kita dapat mengembangkan kecerdasan matematika dengan menganalisis soal-soal dan menyelesaikan masalah dengan menemukan jawabannya. Kecerdasan yang kedua yang dapat kita kembangkan adalah kecerdasan visual spasial. Dengan menampilkan kemampuan untuk mengenali dan memahami pola bentuk ruang, gambar-gambar dengan detail dan visualisasi, dan juga memiliki peka terhadap unsur garis, warna, bentuk, dan ruang. Mengembangkan kecerdasan ini dapat digunakan dengan metode pemberian materi berupa gambar-gambar yang melambangkan matematika dalam bentuk simbol operator dan dapat membuat sketsa tentang matematika dalam khayalan visual anak. Nah, dengan pemberian materi pembelajaran berupa PowerPoint dan video penjelasan sebelumnya, kita sudah bisa mengembangkan kecerdasan visual spasial kepada anak. Bagaimana teman-teman? Jadi belajar matematika itu sebenarnya mudah apabila kita bisa mengenali kecerdasan apa yang kita miliki dan menuangkannya dengan materi atau video pembelajaran yang sesuai dengan kecerdasan kita. Semoga video materi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.